Selamat berjumpa lagi dengan kami. Dalam edisi kali ini, kami menampilkan film animasi dengan tema Ayo Mengaji Bersama. Dalam film animasi ini, kami menyajikan kisah-kisah kehidupan sehari-hari dan juga kisah-kisah kaum terdahulu yang ada dalam surat-surat pendek juz amma. Eits, ada lagunya juga loh. Pasti dijamin asik deh teman-teman. Nah, semoga film animasi kami ini bisa menambah pengetahuan dan membuat teman-teman pandai membaca dan mengerti surat-surat pendek juz amma. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 7 ayat. Surat ini menerangkan anjuran agar manusia memohon hidayah ke jalan yang lurus dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surat An-Nas artinya manusia. Surat ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 6 ayat. Surat ini menerangkan anjuran agar manusia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas. Raja manusia. Ilahin nas. Sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia.
Surat Al-Falaq, artinya waktu subuh. Surat ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 5 ayat. Surat ini menerangkan perintah kepada orang-orang beriman untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya, Wa min syarri ghasikin idza waqab. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Surat Al-Ikhlas, artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 4 ayat. Surat ini menerangkan kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membaca surat Al-Lahab, An-Nasr, dan surat Quraisy. Dikisahkan di surat Al-Lahab tentang kehancuran dan siksaan buat Abu Lahab dan istrinya karena menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Lahab, artinya gejolak api. Surat ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Lahab menjelaskan kegagalan lawan-lawan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalah
Khattab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabun. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan membaca surat An-Nasr. Surat ini menceritakan tentang kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman itu, banyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Surat An-Nasr artinya pertolongan. Surat ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 3 ayat. Surat ini mengisyaratkan bahwa tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul telah mendekati akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Nah, selanjutnya surat Al-Kafirun. Di surat ini diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti ajaran atau agama orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun diturunkan di Mekah, terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang habisnya semua harapan orang-orang kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir, La a'budu ma ta'budun. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, Wala antum abiduna ma a'bud. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, Wala ana abidum ma abattum. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Wala antum abiduna ma a'bud. dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita tutup pengajian kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Telah diturunkan kitab suci Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Wajib bagi kita mengamalkan Al-Quran agar selamat di dunia dan akhirat. Ayah, ibu, ajarilah aku membaca kitab suci Al-Quran, cahaya terangi hidup kita. Ayo kawan-kawan, kita membaca Al-Quran, semoga Allah memberikan keberkahan. Wajib bagi kita mengamalkan Al-Quran agar selamat di dunia dan akhirat. Ayah, ibu, ajarilah aku membaca kitab suci Al-Quran, cahaya terangi hidup kita. Ayah, ibu, ajarilah aku membaca kitab suci Al-Quran, cahaya terangi hidup kita. Cahaya terangi hidup kita. Surat Al-Kautsar, artinya nikmat yang banyak. Surat ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 3 ayat. Surat ini menganjurkan agar orang selalu beribadah kepada Allah dan berkorban sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Surat Al-Ma'un, artinya barang-barang yang berguna. Surat ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un menjelaskan sifat-sifat manusia yang buruk yang membawa mereka ke dalam kesengsaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim Wala yahuddu ala ta'amil miskin. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil
maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat ria wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang, ayah akan menceritakan arti surat di surat Quraisy. Allah membebaskan manusia dari kelaparan dan memberi perintah agar manusia menyembahnya. Tetapi, sayangnya mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Quraisy artinya suku Quraisy. Surat ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Quraisy menerangkan penghidupan orang Quraisy serta kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisy, Karena kebiasaan orang-orang Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. falyabudu rabb hadzal bait, Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Selanjutnya, ayah akan menceritakan tentang surat Al-Fil. Di dalam surat ini dikisahkan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang ingin meruntuhkan Ka'bah di Mekah. Surat Al-Fil artinya gajah. Surat ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Fil menjelaskan tentang kegagalan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha karena Ka'bah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong Tarmihim bihijaratim min sijil. yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu
Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Humazah, artinya pengumpat. Surat ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 9 ayat. Surat ini menerangkan bahwa orang-orang yang suka mencela orang-orang lain, suka memfitnah, dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak dinafkahkannya di jalan Allah akan diazab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, Allazi jama'a malan wa addadah. yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqadah. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, Allati tattali'u alal afidah. yang membakar sampai ke hati. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, Fi amadin mumaddadah. sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
asik dan seru kan? Kita bisa belajar mengaji dan juga bernyanyi. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di edisi berikutnya ya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.